Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan Nisrina Sari Cahyani, Puput Novita Sari, Noval, Rizky Sulisdianto, dan Muhammad Rifai dari Ema Alhidayah kelas 11 IPS akan menjelaskan materi yang terdiri dari indera pembau, perasa, dan pendengaran. Baiklah, saya Noval selaku pembuka akan memulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai. Saya dari kelas 11 IPS Ema Alhidayah akan menjelaskan tentang indera pendengaran. Salah satunya adalah telinga. Telinga merupakan panca indera manusia yang memiliki fungsi utama untuk mendengar dan mendukung komunikasi. Namun, telinga juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan tubuh. Ukuran telinga pada setiap orang berbeda-beda. Menurut studi dalam jurnal Plastic and Reconstructive Surgery, umumnya telinga pria lebih besar daripada telinga wanita. Selain itu, ukuran telinga ikut membesar sejalan dengan bertumbuhnya usia. Setiap bagian telinga memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Telinga juga memiliki reseptor khusus untuk menyaring dan mengenali setiap bunyi yang berasal dari kendang telinga. Nah, yuk simak bagian telinga dan fungsinya. Telinga bagian luar terdiri atas daun telinga dan saluran telinga luar. Daun telinga tersusun atas tulang rawan dan jaringan hidrosa. Salah satunya daun telinga. Daun telinga berfungsi untuk menerima dan mengumpulkan suara yang masuk. Saluran telinga luar berfungsi menghasilkan minyak selumen. Saluran telinga luar yang dekat dengan lubang telinga dilengkapi dengan rambut halus. Rambut halus menjaga agar benda asing tidak masuk. Juga terdapat kelenjar lilin yang menjaga agar saluran telinga tidak kering. Di bagian akhir telinga luar terdapat membran tipis. Membran ini memisahkan telinga luar dan telinga tengah. Membran ini disebut dengan selaput gendang atau vibrating eardrum. Selanjutnya, telinga bagian tengah. Telinga pada bagian tengah merupakan suatu ruang di dalam tulang pelipis. Di dalam bagian telinga terdapat saluran eustasius, berfungsi menjaga keseimbangan tekanan udara pada telinga luar. Selanjutnya, telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri atas 3 bagian, yaitu jendela atau tingkap, labirin, dan tingkap. Tingkap jorong. Tingkap atau jendela pada telinga ada 2 macam, yaitu tingkap oval dan tingkap jorong. Koklea. Telinga dalam terdiri dari rongga yang menyerupai saluran-saluran. Rongga-rongga ini disebut labirin tulang. Rongga yang melapisi membran disebut labirin membran. Skala vestibuli. Labirin tulang terdiri dari 3 bagian. Koklea dan 3 saluran setengah lingkaran. Koklea merupakan satu tabung berbentuk melingkar. Koklea bergulung seperti cangkang keong serta berisi cairan limfa. Koklea terdiri atas 3 ruangan. Skala vestituli, skala media, skala timpani. Dan yang terakhir adalah proses mendengar. Telinga dapat mendengar jika ada gelombang suara. Gelombang suara akan dikumpulkan oleh daun telinga, kemudian disalurkan ke saluran telinga luar. Gelombang suara akan menggetarkan membran timpani, kemudian diteruskan ke dalam telinga tengah melalui tulang-tulang pendengaran. Selanjutnya, getaran diteruskan ke telinga melalui tingkap oval. Getaran ini menggetarkan cairan perilinkel yang terdapat di dalam skala vestituli. Itulah materi tentang indera pendengaran. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Novita Sari. Saya akan menjelaskan materi mengenai indera perasa.
Pengecapan merupakan istilah teknis indera rasa atau indera perasa yang dimiliki manusia sehingga bisa merasakan rasa yang berbeda-beda, sehingga manusia dapat merasakan perbedaan rasa pada saat memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Proses tersebut melibatkan saraf yang ada pada kelompok sel rasa dalam pori-pori di permukaan lidah serta bagian mulut. Sedangkan proses pengecapan akan dimulai pada saat ada sesuatu yang masuk ke mulut serta ketika terjadi kontak dengan lidah atau pada area lain di mulut. Meskipun indera pengecap yakni lidah umumnya memang berhubungan dengan selera, namun ini juga ada di sepanjang atap mulut serta beberapa area lain meski tingkat sensitivitas pada permukaan lainnya akan menurun dengan bertambahnya usia. Pada saat makanan atau sesuatu mengalami kontak dengan permukaan tersebut, maka selera yang larut pada air akan masuk ke pori-pori yang mengandung selera dan sinyal akan dikirim menuju otak yang kemudian diartikan sebagai rasa. Sedangkan rasa yang bisa dialami diantaranya adalah asin, asam, manis, gurih, dan juga pahit. Lidah adalah organ tubuh yang berperan sebagai indera pengecap dengan reseptor khusus yang bisa menerima rangsangan zat kimia yang larut. Reseptor penerimaan rasa serta baik merupakan sel komereseptor di mana indera pengecapan akan membantu manusia untuk membangkitkan selera makan. Indera pengecapan merupakan indera yang berbentuk puting atau kuncup pengecapan yang menggumpal pada area lidah, yakni bagian depan untuk pengecapan rasa asin, bagian tepi untuk pengecapan rasa manis, bagian belakang untuk pengecapan rasa asam, bagian tengah untuk pengecapan rasa pahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Cahyani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang indera penciuman. Yang pertama, pengertian indera penciuman merupakan salah satu dari 5 indera yang dimiliki manusia. Sebagai bagian dari sistem panca indera manusia, indera penciuman berperan untuk mendeteksi bau atau aroma. Kemampuan menghidu ini dapat terganggu jika indera penciuman tidak dijaga dengan baik. 2. Struktur dan fungsi dari indera pembau. Hidung atau indera penciuman berfungsi untuk mendeteksi bau serta salah satu anggota dari sistem pernapasan. Selain 2 fungsi tersebut, hidung juga berfungsi sebagai pembersih saluran napas dan membantu saat merasakan makanan atau minuman. 3. Peranan alat-alat indera pembau dalam sistem koordinasi. Apa itu sistem koordinasi? Sistem koordinasi adalah sistem yang memerintahkan organ-organ tubuh untuk bekerja sama dalam mendukung fungsi tubuh agar dapat bekerja dengan baik. Fungsi sistem koordinasi itu sendiri yaitu melancarkan gerakan tubuh. Selain itu, sistem koordinasi manusia juga mengendalikan dan mengkoordinasi kerja otot, sendi, dan saraf agar gerakan yang dihasilkan berjalan mulus. Macam-macam sistem koordinasi pada manusia terdiri dari sistem saraf, sistem atau alat indera, dan sistem endokrin atau hormon. A. Sistem saraf. Sistem saraf merupakan sistem penerimaan dan pengolahan informasi. B. Sistem atau alat indera. Masing-masing dari indera memiliki fungsi yang berbeda-beda. Di dalam alat indera ada yang ujung saraf yang peka terhadap rangsangan namanya reseptor. Reseptor tersebut kemudian meneruskan informasi ke otak atau sumsum tulang belakang. C. Sistem endokrin. Sistem ini merupakan sistem regulasi yang menghasilkan hormon dan hormon itulah yang akan meregulasi atau mengatur tubuh. Sistem endokrin adalah sistem regulasi dan dengan kelenjar tanpa saluran. 4. Mekanisme proses terjadinya bisa mencium. Secara sederhana, proses penciuman dimulai dari hidung yang akan mencium aroma tertentu yang kemudian diproses oleh sel saraf pembau atau sel olfaktori. Dari sini, aroma tersebut akan diteruskan menuju otak untuk diidentifikasi dan kita pun akan langsung mengenali aroma tersebut. Saya Rizky Sulisdianto sebagai penutup dari presentasi. Baiklah, kami akhiri dari penjelasan kelompok 4 mengenai alat indera manusia yang telah dijelaskan sedemikian. Mungkin yang apabila ada kesalahan dan kekurangan dari penjelasan kami, sekali lagi kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.